bersama aku Tio di channel Tio Sen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-24. Akhirnya tayang juga ya, tapi ya sedikit terlambat lah bisa dibilang untuk pembahasannya. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kamu hidup di dunia nyata yang selama ini dilindungi Ultraman, lalu di saat ancaman paling berbahaya muncul, Ultraman itu cuma nonton doang. Itu yang terjadi di Ultraman Omega episode 24. Di episode ini, kita bukan cuma dikasih pertarungan kaiju, kita dikasih dilema tentang tugas, persahabatan, dan pilihan yang bikin dunia bisa hancur. Dan percayalah, episode ini cukup berat. Tapi justru itu yang bikin menarik. Ultraman Omega menghadapi ancaman baru berupa kaiju yang bentuk dan kekuatannya mengingatkan pada musuh lama yang seharusnya sudah dikalahkan. Di saat tim KSCT bersiap melawan, Omega justru dihadapkan pada konflik besar. Ia harus memilih antara misinya sebagai Space Gazer yang hanya boleh mengamati atau perannya sebagai pelindung bumi yang selama ini dipercaya oleh manusia. Episode ini dibuka dengan suasana yang berat. Kose dan tim KSCT gelisah setelah Sorato pergi. Kepergian ini bukan hal biasa karena Sorato telah mendapatkan seluruh ingatannya sebagai Space Gazer. Ia bukan manusia. Tugasnya hanya mengamati planet dan kaiju tanpa ikut campur. Kesadaran ini membuat Kose terpukul karena Sorato yang ia kenal mungkin tidak akan kembali. Di tengah kondisi tersebut, ancaman baru muncul. Sebuah kaiju terdeteksi di Pulau Sorai, wilayah yang menjadi lokasi fasilitas riset NDF. Awalnya, kaiju itu diidentifikasi sebagai Elde Chimera, musuh lama yang seharusnya sudah dikalahkan. Namun situasi berubah cepat ketika terungkap bahwa kemunculan ini berkaitan langsung dengan penelitian rahasia manusia. Atau yang lebih tepatnya adalah penelitian NDF. NDF diketahui melakukan eksperimen sel kaiju untuk mengendalikan monster sebagai alat pertahanan aja. Eksperimen ini gagal total. Sel Elde Chimera menyerap sel Zovaras dan berevolusi tanpa kendali. Dari kegagalan tersebut, lahirnya kaiju baru bernama Zomera. Makhluk yang mampu memakan kaiju lain dan menyerap kekuatan mereka untuk terus berkembang. Sorato kemudian muncul kembali di hadapan tim. Namun ia tidak datang sebagai penyelamat. Ia hanya mengamati Zomera tanpa niat bertarung. Bagi Omega, perannya sebagai Space Gazer lebih penting daripada menjadi pelindung bumi. Pada titik ini, Kose menyadari kenyataan pahit bahwa Ultraman yang selama ini melindungi manusia mungkin benar-benar telah pergi. Sementara itu, KSCT dan NDF tidak tinggal diam. Operasi besar diluncurkan dengan mengarahkan laser, Vitol, Like Vitol, Encer, dan senjata suara. Strategi lama digunakan karena Zomera mewarisi kelemahan Elde Chimera dan Zovaras. Namun semua upaya gagal karena Zomera beregenerasi dengan cepat dan langsung meniadakan setiap kelemahan melalui evolusi. Situasi memburuk saat Zomera memakan Gomora yang berada dalam observasi KSCT. Kekuatannya menjadi meningkat drastis. Ia mulai memancarkan gelombang psikis yang mampu membangkitkan dan mengendalikan kaiju di berbagai belahan dunia. Ancaman lokal berubah menjadi krisis global. Dalam keputusasaannya, yang dimana Kose mencari Sorato, setelah bertemu, Kose memohon pada Sorato untuk bertarung sekali ini aja. Ia meminta bantuan demi manusia dan demi bumi. Namun Sorato tentu aja menolak ya. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah Space Gazer. Zomera adalah ciptaan manusia dan ia tidak boleh ikut campur. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya bukan lagi Okita Sorato, melainkan
Omega. Mendengar penolakan itu, Sorato akhirnya meminta maaf dan lalu pergi. Tapi Kosei berhenti sejenak. Kosei berbicara pada Sorato bahwa dia teringat momen-momen sederhana bersama Sorato. Bahwa dia ingat bahwa Sorato pernah bilang ke Kosei itu baik hati, dan semua masakan yang dibuat oleh Kosei itu dibilang enak sama si Sorato ya. Dan percakapan kecil yang hangat bagi Sorato yang hidup ribuan tahun itu hanyalah sekejap ya. Tapi bagi Kosei itu adalah waktu yang sangat berarti. Dan momen itu bikin aku ingin meneteskan air mata. Tapi ya cuma mau ya, bukan sampai meneteskan air mata atau mau nangis lah. Tapi Subraya menayangkan scene itu, rasa ingin pendalaman karakter itu sudah sangat dalam. Itu membuat penonton seperti kita ini hari-hari mau menangis ya. Ya kita lanjut ya. Zoomera terus berevolusi dan ancaman semakin nyata. Meski tanpa bantuan Sorato, KSCT memilih untuk tidak menyerah. Ya ini si Kosei lah bilang ya, kita masih tidak boleh menyerah. Mereka melanjutkan investigasi, mengumpulkan sampel, dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Episode ditutup dengan dimulainya operasi terbesar KSCT ketika kaiju bangkit di berbagai tempat dan dunia berada di ambang kehancuran. Masa depan Sorato, Kosei, dan bumi dibiarkan menggantung menuju episode terakhirnya. Yaitu adalah alur cerita dari Ultraman Omega episode ke-24. Ya, agak detail dikit ya, tapi semoga aja episode 25 itu menjadi yang terepik ya. Karena Sorato ini kayak mulai bangkit lagi nih, rasa ingin tolong manusia. Kan di akhir scene juga kan Sorato itu kayak ingin berubah tapi sakit kepala lagi. Ya gitulah ya. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Episode ini, identitas dan tujuan Omega benar-benar dibuka. Dia bukan sekedar Ultraman yang datang untuk bertarung, melainkan pengamat dari luar yang terikat aturan ketat. Sebagai Space Gazer, Omega hanya boleh mengamati perkembangan planet dan kaiju tanpa ikut campur. Meski situasi sudah jelas mengancam bumi, keputusan Omega untuk menahan diri memperlihatkan konflik batin yang kuat. Di satu sisi, ia memahami penderitaan manusia. Di sisi lain, misinya menuntut jarak emosional. Inilah titik awal ketegangan cerita yang mempengaruhi semua keputusan berikutnya. Zoomera muncul sebagai hasil kegagalan eksperimen manusia. Gabungan sel L Chimera dan Zovares menciptakan kaiju yang mampu berevolusi tanpa batas. Setiap kaiju yang dimakan membuat Zoomera semakin kuat dan menghilangkan kelemahan yang sebelumnya bisa dimanfaatkan. Keberadaan Zoomera mengubah arah cerita dari sekedar pertarungan menjadi krisis global. Kaiju ini bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga simbol dari kesalahan manusia saat mencoba mengendalikan kekuatan yang tidak sepenuhnya mereka pahami ya. Sorato berada di posisi paling sulit sepanjang episode ini. Sebagai Space Gazer, ia tidak boleh bertarung. Namun sebagai Sorato, ia memiliki ikatan emosional dengan Kosei dan manusia. Penolakannya untuk membantu bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia terikat aturan yang tidak bisa ia langgar. Kosei menjadi representasi sisi manusia yang terluka. Ia mengingatkan Sorato tentang kebersamaan mereka dan makna hubungan itu. Konflik ini memberi kedalaman emosional yang kuat dan menjadikan episode ini lebih dari sekedar cerita pahlawan melawan monster. Tapi kita lihat di episode 25 ya, aku harap Sorato bisa bertarung kembali dan menjadi
orang yang sifatnya sebelum dia mendapatkan seluruh ingatannya kembali ya. Kekuatan Zomera berkembang ke level yang mengancam seluruh dunia. Gelombang psikis yang ia pancarkan mampu membangkitkan dan mengendalikan kaiju di berbagai tempat. Situasi ini menempatkan umat manusia di ambang kehancuran tanpa jaminan bantuan dari Zorato. Episode ini ditutup dengan rasa tidak pasti yang kuat. KSCT memilih bertahan dan terus berjuang meski peluangnya tipis. Krisis global ini menjadi landasan emosional dan naratif yang kuat menuju episode terakhir Ultraman Omega. Episode 24 Ultraman Omega bukan sekedar cerita pertarungan antara Ultraman dan Kaiju. Episode ini menyorot konflik pilihan yang harus dihadapi Zorato sebagai Omega, antara menjalankan tugas sebagai Space Gazer atau berdiri bersama manusia yang sudah ia kenal dekat. Kemunculan Zomera sebagai hasil kesalahan manusia memperkuat tema tanggung jawab dan konsekuensi. Di sisi lain, keputusan KSCT untuk tetap bertahan tanpa Ultraman menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak hanya bergantung pada pahlawan, tetapi pada tekad untuk tidak menyerah hingga akhir. Ya, itu adalah kesimpulanku untuk Ultraman Omega episode 24. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, waktu Zorato menjadi Ultraman Omega yang berada di awal episode itu, kukira itu ingin melawan Zomera, tetapi hanya mengamati kemampuan dari Zomera itu sendiri dan lalu pergi. Ya, tapi ya semoga aja di episode 25 besok Zorato kembali ke ability atau kembali ke orang sebelum dia sebetulnya ingatannya kembali. Kalau menurut arek-arek gimana nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and